terima kasih sudah datang. Halo Kandevela, saat ini saya Salsa sedang berada di Komnas HAM. Hari ini Senin tanggal 22 Desember 2025 bertepatan dengan Hari Ibu atau Hari Perdagangan Perempuan Indonesia. Para keluarga dari tahanan politik Aksi Agustus di Jakarta Utara mendatangi Komnas HAM untuk memberikan pengaduan terkait prosedur dalam penangkapan keluarga mereka serta dugaan penyiksaan atau kekerasan yang terjadi pada tahanan selama di penjara. Dan saat ini juga Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi bersama dengan sejumlah solidaritas lainnya mengadakan aksi solidaritas di depan Komnas HAM usai pemberian pengaduan kepada pihak Komnas HAM untuk mendukung atau mendesak Komnas HAM untuk mendukung upaya mencari keadilan bagi para tahanan politik Aksi Agustus di Jakarta Utara. Itu ada spanduk di Agustus. Guru aja guru yang baca guru Ya, dan juga mungkin sebagai konteks juga kawan-kawan, hari ini adalah hari ibu, hari pergerakan perempuan, sehingga memang ibu-ibu hari ini yang membawa bunga mawar juga adalah simbol pengawanan yang dilakukan ibu yang anaknya, yang suaminya, yang keluarganya ditahan sejak bulan 30 Agustus dan awal September kawan-kawan. Dan kita akan mulai membacakan, mungkin nanti ibu-ibu atau bapak-bapak yang membacakan, kita bisa gantian. Saya akan mulai satu paragraf pertama ya. Rilis pers hentikan kekerasan dan intimidasi aparat pada tahanan politik Jakarta Utara dan segera bebaskan seluruh tahanan politik. Jakarta 22 Desember 2025, keluarga korban dan Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi secara resmi mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat Polres Jakarta Utara. Kami menemukan bukti kuat bahwa proses hukum terhadap puluhan warga pasca aksi Agustus 2025 syarat dengan tindakan penyiksaan, salah tangkap dan pengabaian hak-hak konstitusional yang fundamental. kacamata nggak pakai kacamata kali yang baca nanti yang ceritakan pengalaman Kriminalisasi ini bermula dari upaya aparat yang menjerat warga dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pasal 212 214 KUHP mengenai perlawanan terhadap pejabat yang sedang bertugas. Namun jeratan pasal ini sangat dipaksakan dan cenderung membabi buta. Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi kepolisian, kejadian ini terbukti sama sekali tidak berkaitan dengan kasus pengerusakan rumah anggota DPR yang terjadi sebelumnya. Aksi penangkapan yang dilakukan aparat pun dinilai sangat tidak profesional. Warga dikriminalisasi hanya karena menggunakan pasta gigi atau odol di wajah untuk melindungi diri dari paparan gas air mata. Terlebih lagi, penangkapan dilakukan pada pukul 2.30 hingga 06.00 saat situasi sudah mulai kondusif dan warga sedang melakukan aktivitas normal seperti berdagang atau pulang kerja. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa mayoritas terdakwa hanyalah warga yang berada di baris belakang untuk menonton dan tidak memiliki niat melakukan kekerasan. 3 pekan serta adanya laporan kehilangan barang-barang pribadi milik terdakwa yang tidak diinventarisir oleh penyidik. Secara dasar hak asasi manusia, penahanan ini telah menciptakan penderitaan ekonomi yang mendalam. Para terdakwa yang bekerja sebagai buruh, transportasi dan relawan kemanusiaan merupakan tulang punggung keluarga. Tindakan negara yang menjarakan mereka tanpa bukti
Oleh karena itu, melalui rilis ini, Gerakan Muda Melawan Kriminalisasi menuntut Komnas HAM untuk segera 1. Melakukan investigasi independen, menurunkan tim pemantauan untuk mengusut dugaan penyiksaan fisik dan mental yang dialami tahanan di Polres Jakarta Utara. 2. Dan merupakan korban salah tangkap. 3. Tindak tegas pelaku kekerasan dan penegakan akuntabilitas. Memastikan Kepolisian Republik Indonesia menghentikan cara-cara represif dalam setiap proses hukum pada seluruh tahanan politik. Keadilan tidak boleh dikalahkan oleh arogansi kekuasaan. Negara tidak boleh menyiksa rakyatnya. Negara tidak boleh menyiksa rakyatnya sendiri demi sebuah narasi penegakan hukum yang semu dan serampangan. Seluruh rakyat berhak untuk protes dan berekspresi untuk demokrasi serta kesejahteraan rakyat. Bebaskan seluruh tahanan politik Jakarta Utara. Hentikan kekerasan aparat. Kami, keluarga, korban, dan Gerakan Muda Melawan Kriminalisasi. Bebaskan kawan kami. Bebaskan. Hentikan kekerasan. Kriminalisasi. Mungkin ini akan ada keluarga juga yang mau menceritakan dampaknya ya kepada mereka. Ini ada Ibu Nuryanti. Apa yang ditangkap? Sebelumnya terima kasih saya dikasih kesempatan. Harus bagaimana kami ini sebagai orang tua berjuang untuk anak-anaknya yang ditahan. Kami sebagai orang tua udah stres, udah capek, tapi nggak ada titiknya. Tolong anak kami dibebaskan. Anak kami pengen kerja. Masa depannya masih panjang. Tolong kami dibantu, dibebaskan anak kami. Ya, kawan-kawan, mungkin banyak cerita ya yang bisa disampaikan oleh keluarga korban tentang banyaknya dan ribetnya dan sulitnya proses hukum, dan proses penangkapan ini bukan hanya berdampak pada teman-teman yang ditahan, tapi terhadap keluarganya, karena banyak dari kawan-kawan yang ditangkap adalah tulang punggung keluarga yang bagaimana ekonomi keseharian keluarganya bergantung kepada kawan-kawan tahanan. Mungkin ada lagi ibu atau bapak yang mau juga. Bismillahirrahmanirrahim. Anak saya ketangkap di warung sendiri sekarang hancur saya, hidup saya sama anak-anak saya. Saya punya warung tapi udah nggak berdagang lagi. Saya minta keadilan ya Allah. Bebaskanlah ya Allah, bebaskan ya Allah. Aku ingin anak saya bebas ya Allah. Assalamualaikum. Saya dari istri terdakwa Fato Rozi. Benar-benar sangat terdampak kepada ekonomi dan anak-anak saya yang masih kecil-kecil, karena suami saya tulang punggung keluarga. Saya bingung sehari-harinya. Saya butuh keadilan untuk suami saya. Tolong bebaskan suami saya, karena kasihan anak-anak juga butuh sosok seorang ayah. Apalagi ini yang dari bayi saya bawa kemana-mana, udah hampir 4 bulan dia selalu ikut kemana-mana. Kadang nggak ada siapa-siapa di rumah. Bebaskan suami saya, tolong ya Allah. Ya, sekali kawan, bebaskan tahanan politik. Bebaskan keluarga kami. Bebaskan anak kami. Bebaskan suami kami. Kawan-kawan, oleh karena itu hari ini memang adalah momentum yang tepat dengan Hari Ibu ya, Hari Pergerakan Perempuan. Bagaimana memang perlawanan ibu-ibu dari ruang sidang, dari setiap minggunya rajin mengunjungi anak-anak, suami dan keluarganya, hanya untuk bertemu, hanya untuk berbicara sebentar, dan perjuangan dan perlawanan kawan-kawan dan teman-teman keluarga politik itu masih panjang, dan sehingga sangat penting untuk kita terus bersolidaritas. Semua anak, semua suami, semua keluarga kita bisa bebas ya. Dan
dan juga kami ingin keadilan, kami ingin kekerasan yang dialami oleh kawan-kawan tahanan politik di Polres Jakarta Utara waktu itu bisa diusut dan diadili kawan-kawan. Itu yang kita inginkan. Dan itu yang akan terus kita kawal kawan-kawan. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin ada lagi yang mau ceritain pengalamannya? Satu lagi. Oh iya, mungkin bisa ceritain kekerasannya, luka-lukanya, banyak mungkin. Ayo ada mungkin menceritakan bagaimana memang luka-luka yang dialami banyak ya Bu, dan sampai banyak banget. Mungkin dari foto-foto yang ada di poster itu bisa dilihat bagaimana teman-teman keluarga kita disiksa. Anak kami udah pada stres, tolong belasin. Ya Allah. Banyak pemerasan di sana. Anak kami nggak kuat. Kasihan, tolong dibantu. Kami sedih dari hati nurani yang paling dalam sebagai orang tua. Minta bantuannya dibebasin. Udah cukup 4 bulan di sana. Bapak bukti. Tolong ya Pak, Ibu. Ya Allah. Prabowo bebaskan seluruh tahanan politik. Bebaskan. Kami orang biasa, tidak tahu hukum. Tolong dibantu. Ya Allah, tolong Akbar. Tolong ya Allah, sekali lagi dibantu dibebaskan anak kami. Anak kami masih panjang masa depannya. Masih mau berkarya, masih tanggung jawab sama orang tua, sama keluarga. Tolong sekali lagi dibantu dibebaskan, jangan lama-lama. Hidup perempuan. Hidup rakyat. Kepada seluruh pejabat-pejabat atau pemangku hukum di negara ini, kami selaku individu yang juga berhak mendapat kebebasan dan keadilan, di mana adik kami, teman-teman kami mendapatkan kekerasan, ada yang menjadi cacat permanen kakinya, ada pula yang hadir dalam persidangan harus menggunakan tongkat, bahkan luka-luka permanen di wajah ya, seperti yang dilihat di foto. Ada juga yang diinjak, dipukulin, termasuk saya sendiri dipukul ketika hendak mencari keluarga. Padahal saya bertanya waktu itu, saya hanya ingin mencari keluarga saya. Pukul 6 pagi itu sudah di luar tragedi ya, sudah di luar adanya kekerasan ini. Maka di sini kepada seluruh pejabat, kami mohon tegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Bahwasanya tindakan represif dari kepolisian itu tidak dibenarkan. Ya, kalau dari saya sih, saya cuma mau menambahkan ya, bahwasanya instansi Polri ini harus benar-benar diusut sih. Saya mendukung banget adanya program reformasi Polri ini supaya untuk kasus ini tuh bisa benar-benar terbuka gitu. Karena memang untuk kasus di Jakarta Utara ini ya, beberapa 60 orang ini mungkin 90%-nya itu korban salah tangkap. Ada yang tertangkap sekitar 800 meter dari TKP, ada yang tertangkap benar-benar hampir 2 kilo dari TKP. Menurut saya itu udah benar-benar penangkapannya secara membabi buta ya. Jadi saya benar-benar, terutama untuk Presiden Prabowo, benar-benar saya ingin Bapak concern banget sama kasus ini supaya benar-benar bisa terkuak semua kebenarannya. Itu aja, sekian dari saya, terima kasih. Ya kawan-kawan, terima kasih untuk ibu, bapak-bapak semua
yang sudah berani hadir datang hari ini. Kita akan berjuang ke depannya bersama-sama. Kita nggak sendirian, ibu-ibu, bapak-bapak semua nggak sendiri. Kita punya banyak dukungan dari kawan-kawan yang lain. Sekali lagi kawan-kawan, terima kasih juga atas kehadirannya. Untuk press release akan dibagikan juga, ada hard file-nya. Dan sekali lagi, bebaskan seluruh tahanan. Bebaskan keluarga kami. Hentikan kekerasan aparat. Kekerasan, hentikan kekerasan. Baik, terima kasih kawan-kawan. Dan juga setiap minggu, hari Selasa, besok ya Bu, jam 11. Sidang. Jam 11 kita akan ada sidang di Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Sunter. Kawan-kawan yang bisa hadir, kami harapkan kehadirannya dan bersolidaritas untuk kawan-kawan yang ditangkap di Jakarta Utara. Terima kasih. Sidang selanjutnya selain besok itu terakhir. Selanjutnya itu setelah tahun baru tanggal 8 Januari 2026 kayak gitu ya. Diharapkan memang media ikut dan teman-teman solidaritas juga ikut hadir ya untuk menguatkan keluarga dan korban kayak gitu, menguatkan terdakwa. Karena kita semua yang di sini juga masih sebenarnya dalam ketakutan ya, karena ketakutan ditekan, ketakutan ancaman kayak gitu. Makanya dengan hadirnya kawan-kawan itu memberikan sebuah kekuatan ya, dan itu disampaikan oleh keluarga kayak gitu. Jadi begitu pesan dari kami, terus bersolidaritas dan terus tuntut pembebasan kawan-kawan kami. Bebaskan kawan kami. Bebaskan. Oke, terima kasih kawan-kawan. Tetap semangat, kami bersama-sama. Jadi tadi baru digelar konferensi pers konferensi pers dan aksi solidaritas mendukung pemberian pengaduan kepada Komnas HAM meminta dukungan untuk para tahanan politik di Jakarta Utara dari aksi Agustus 2025 yang mengalami berbagai macam prosedur penangkapan hingga penyiksaan atau dugaan penyiksaan selama proses hukum, dan saat ini masih menjalani persidangan di Jakarta Utara atau di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi di Jakarta Utara sendiri untuk konteksnya ada sekitar 60 orang yang dijadikan tersangka atas berbagai tuduhan seperti provokasi hingga penjarahan saat aksi Agustus hingga awal September 2025. Walaupun kebanyakan dari mereka itu adalah hanya warga sipil biasa yang kebetulan ada di sekitar lokasi kejadian atau bahkan jauh dari lokasi kejadian, atau juga memiliki memiliki kegiatan di sekitar lokasi pada saat kejadian. Dan hingga saat ini persidangan terhadap para tahanan politik di Jakarta Utara juga di berbagai pengadilan lainnya itu masih berlangsung. Penangkapan juga sayangnya masih terjadi. Baru-baru ini terjadi penangkapan terhadap para aktivis di Bali, kemudian juga di Magelang dan di beberapa daerah lainnya di Indonesia. Dan tuntutan untuk hari ini dari keluarga di Hari Ibu, kebetulan di Hari Pergerakan Perempuan Indonesia tanggal 22 Desember, selain juga untuk memberikan pengaduan kepada Komnas HAM, juga meminta Komnas HAM untuk memberikan perhatian khusus gitu kepada kasus ini agar para tahanan politik segera dibebaskan, semua dibebaskan, dan terutama diwujudkannya reformasi Polri yang berkeadilan supaya tidak kemudian kekerasan terus berlanjut. Jadi penangkapan masih terus berlanjut dan bukan hanya di Jakarta Utara, sidang-sidang serta proses-proses hukum juga masih berjalan di berbagai daerah di Jakarta serta di kota-kota lainnya. Dan kita perlu harus mengawal agar tidak terus. Demikian, saya melaporkan dari